Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Islam TV hadir kembali akan membahas tentang anakku tidak memilih untuk dilahirkan, tapi akulah yang memilih untuk mempunyai anak. Karena itu mereka tak berhutang apapun padaku, bahkan aku yang berhutang segalanya. Semoga dengan membaca ini tidak ada lagi perkataan anak dokter kok tidak pintar, anak dosen kok tidak pintar, anak karyawan bank kok tidak pintar, dan lain-lain. Nih bagus buat para orang tua dan guru untuk mengetahui kecerdasan anak-anak kita yang nyata sangat berbeda-beda, gak bisa dibanding-bandingkan. Silahkan disimak videonya. Makna kecerdasan. Di papan tulis saya menggambar sebatang pohon kelapa di tepi pantai, lalu sebutir kelapa yang jatuh dari tangkainya. Lalu saya bercerita ada 4 anak yang mengamati fenomena alam jatuhnya buah kelapa di tepi pantai itu. Anak ke-1 dengan cekatan dia mengambil secari kertas, membuat bidang segitiga, menentukan sudut, mengira berat kelapa, dan dengan rumus matematikanya anak ini menjelaskan hasil perhitungan ketinggian pohon kelapa dan energi potensial yang dihasilkan dari kelapa yang jatuh, lengkap dengan persamaan matematika dan fisika. Lalu psikolog tanya kepada siswa saya, apakah anak ini cerdas? Dijawab serentak sekelas, iya, dia anak yang cerdas. Lalu saya lanjutkan cerita. Anak kedua, dengan gesit anak kedua ini datang memungut kelapa yang jatuh dan bergegas membawanya ke pasar, lalu menawarkan ke pedagang, dan dia bersorak, yes, laku 5.000 per butir. Kembali saya bertanya ke anak-anak di kelas, apakah anak ini cerdas? Anak-anak menjawab, iya, dia anak yang cerdas. Lalu saya lanjutkan cerita. Anak ketiga, dengan cekatan dia ambil kelapanya, kemudian dibawa keliling sambil menanyakan pohon kelapa itu milik siapa. Ini kelapanya jatuh, mau saya kembalikan kepada yang punya pohon. Saya bertanya kepada anak-anak, apakah anak ini cerdas? Anak-anak dengan mantap menjawab, iya, dia anak yang cerdas. Saya pun melanjutkan cerita. Anak keempat dengan cekatan dia mengambil kelapanya, kemudian dia melihat ada seorang kakek yang tengah kepanasan dan berteduh di pinggir jalan. Kek, ini ada kelapa jatuh. Tadi saya menemukannya. Kakek boleh minum dan memakan buah kelapanya. Lalu saya bertanya kepada, apakah anak ini anak-anak yang cerdas? Anak-anak menjawab, iya, dia anak yang cerdas. Anak-anak meyakini bahwa semua cerita di atas menunjukkan anak yang cerdas. Mereka jujur mengakui bahwa setiap anak memiliki kecerdasan uniknya, dan mereka ingin dihargai kecerdasan uniknya tersebut. Namun yang sering terjadi di dunia kita, dunia para orang tua dan pendidik menilai kecerdasan anak hanya dari satu sisi, yakni kecerdasan anak pertama, kecerdasan anak akademik. Lebih parahnya, kecerdasan yang dianggap oleh negara adalah kecerdasan anak yang pertama yang diukur dari nilai saat pengerjaan UN-nya. Sedangkan kecerdasan finansial anak nomor 2, kecerdasan kreator anak nomor 3, dan kecerdasan sosial anak nomor 4 belum ada ruang yang diberikan negara untuk mengakui kecerdasan mereka. Anak
Anda termasuk nomor berapa? Saya jadi ingat, dulu sering kami jadikan olok-olokan saat SMA antara anak IPA dan anak IPS. Siapa yang sebenarnya cerdas? Bagaimana kira-kira perasaan buat anak IPS? Terkadang terasa diperlakukan jadi siswa yang terpinggirkan. Duh, menyedihkan. Anak-anak semuanya adalah anak-anak yang cerdas dengan keunikan dan kecerdasan masing-masing. Hargai dan jangan samakan dengan orang lain atau bahkan dengan diri Anda sendiri. Mari hargai kecerdasan anak kita masing-masing dan siapkan mereka dengan 4 kecerdasan: akademik, finansial, karakter, dan sosial sebagai pedoman di mana mereka akan mengarungi lautan hidup kelak. Tiap manusia lahir dengan kecerdasan dan keunikan masing-masing. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.